ya. Yang pertama adalah menghilangkan dulu faktor pencetusnya seperti yang Dr. Arifah Rialsyam sampaikan tadi ya, atau sebab utamanya ya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Alvin Arianto, founder dari SMID Solution. Mungkin dari Anda ya, sebagian dari teman-teman yang sering melihat video saya di channel ini, banyak yang belum percaya bahwa pola pikir itu sangat menentukan terkait dengan kondisi kesehatan Anda. Kemudian pola pikir juga yang akan menentukan bagaimana kondisi asam lambung Anda. Apakah nanti akan naik kemudian mengakibatkan gejala yang selama ini Anda rasakan. Namun, kalau memang benar-benar Anda belum mempercayai bahwa itu adalah faktor utamanya, Anda bisa cek salah satu video ini ya dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yaitu Profesor Dr. Arifah Rialsyam, di mana beliau menjelaskan ya bahwa asam lambung naik itu ada beberapa faktornya ya, sama dengan yang sering saya sampaikan, yaitu pola makan, kemudian pola pikir dan juga pola hidup. Nah, Dr. Arifah Rialsyam ini menyampaikan ya bahwa ketika Anda stres itu akan memacu atau memicu asam lambung untuk naik ya. Prosesnya Anda bisa cek di video saya yang ini ya. Itu yang dinamakan dengan gut brain axis. Kenapa? Ketika kita cemas, ketika kita khawatir, itu mengundang atau memicu ya asam lambung untuk bisa naik dan kemudian kita merasakan gejala yang selama ini dirasakan ya. Nah, Dr. Arifah Rialsyam ini menyampaikan kalau beliau menyebutnya sebagai faktor pencetus ya. Apa yang mencetus asam lambung naik kemudian Anda merasakan gejala yang selama ini dirasakan? Kalau saya lebih suka menyebutnya adalah sebab utamanya ya, karena mungkin lebih familiar dan lebih mudah dipahami gitu ya. Maka secara rulesnya atau secara logiknya kan hampir sama gitu ya. Solusinya tuh hampir sama. Perbedaannya hanyalah saya lebih menekankan pada faktor pencetus ini harus diketahui dulu ya, harus di remove dulu, harus di shifting dulu. Kalau di formula saya yang pertama itu namanya adalah shifting break ya, ada di sini di 5 langkah ampuh berdamai dengan asam lambung, mager dan juga anxiety. Ketika itu sudah di shifting ya, sudah di remove gitu ya, maka kita akan bisa menemukan ya sebuah pola baru yang nanti akan membantu kesehatan kita. Kenapa? Karena kalau yang jadi sebab utamanya ini nggak di shifting, nggak diselesaikan, ya insya Allah faktor atau asam lambung kita itu akan tetap bergejolak dan kita merasakan gejala atau sakit yang selama ini mengganggu aktivitas keseharian kita gitu ya. Barulah faktor pencetusnya ini kita clearkan ya, sudah selesai, kita fokus ke melakukan kebiasaan baru dan melakukan pengobatan yang selama ini kita rasakan sudah bekerja dengan maksimal ya. Meskipun memang kadang pengobatan tersebut bekerja, kemudian kita kambuh lagi, bekerja kambuh lagi. Tapi ketika Anda benar-benar mengkonsumsi pengobatan tersebut kok merasa, wah ini bekerja banget nih, ini sangat membantuku, aku merasa ada perubahan yang signifikan gitu ya. Tapi kadang turun lagi gitu ya. Maka yang membuat turun itu sebenarnya bukan karena itu tidak bekerja ya pengobatannya, tapi faktor pencetusnya seperti yang dikatakan oleh Dr. Arifah Rialsyam ini, atau sebab utamanya yang belum diselesaikan, masih aja dilakukan, masih aja didekatin gitu ya. Nah, itu permasalahannya. Maka sangat sepakat seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Arifah Rialsyam, bahwasanya kalau Anda bertanya apakah mah, GERD, tukak lambung, infeksi lambung, ataupun gejala apapun itu yang berkaitan dengan asam lambung kita yang naik gitu ya, bisa sembuh, maka jawabannya adalah bisa. Ya, sekali lagi jawabannya adalah bisa. Tapi semua tergantung dari diri Anda sendiri. Kalau Anda belum ngeh gitu ya, bagaimana cara bisa sembuhnya mas gitu ya, Anda bisa praktek apa yang ada di buku ini, 5 langkah ampuh berdamai dengan asam lambung, mager dan juga anxiety. Di sini secara garis besarnya saya ringkas menjadi 2 hal yang harus Anda fokuskan, harus Anda lakukan ya. Yang pertama adalah menghilangkan dulu faktor pencetusnya seperti yang Dr. Arifah Rialsyam sampaikan tadi ya, atau sebab utamanya ya. Kalau sebab utamanya entah pola pikir, pola makan, Anda sering stres, Anda sering makan terburu-buru, maka kalau Anda stres ya harus mengontrol pola pikir. Kalau Anda sering makan terburu-buru, Anda harus memperbaiki pola makan, Anda harus memperbaiki cara makannya ya, seperti di video saya ini ya. 4 komponen penting
bagaimana memiliki sebuah pola makan yang bagus. Kalau Anda mungkin ketika pagi ya sering merasa terburu-buru di jalan, kemudian sering tidur malam, kemudian sering begadang dan yang lainnya, maka itu kembali ke pola hidup dan itu harus dibereskan juga ya. Ketika pencetusnya atau sebab utamanya ini sudah diselesaikan, maka akan lebih mudah membantu Anda untuk melakukan pengobatan ya. Maka yang kedua, ketika Anda melakukan pengobatan yang selama ini menurut Anda bekerja ya, Anda harus mengimbanginya dengan memiliki sebuah kebiasaan yang baru ya. Kebiasaan baru ini erat kaitannya dengan sebab utama tadi ya. Sebenarnya kebiasaan lama Anda ya sebab utamanya ini yang mau kita shifting menjadi sebuah kebiasaan baru yang nantinya mendukung pengobatan yang selama ini Anda lakukan. Maka secara mudah atau secara sederhana, ketika Anda fokusnya adalah ingin sembuh, ingin sehat, itu akan jauh lebih mudah dicapai gitu ya. Kenapa? Karena yang urusan kebiasaan lama, faktor pencetusnya, sebab utamanya udah kita clearkan ya. Udah mulai ketemu ya gambarannya ya teman-teman semuanya. Namun memang tantangannya adalah kita mau melakukan sebuah kebiasaan baru yang mendukung pengobatan kita, yang membuat kita bisa menghilangkan sebab utama asam lambung kita selalu naik gitu ya. Itu memang nggak mudah. Yes, betul. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan di video-video yang sebelumnya, termasuk video yang ini ya, salah satu poin pentingnya adalah jika Anda hanya berpikir kesembuhan atau kesehatan itu adalah untuk diri Anda sendiri, maka Anda akan kembali lagi ke kebiasaan lama yang sebelumnya. Kenapa? Karena ketika Anda merasa sudah sehat, Anda it's fine gitu ya. Anda nggak akan tergerak lagi untuk menjaga kesehatan Anda. Anda hanya akan oke, saya sudah sehat, ya mungkin Anda akan kembali ke kebiasaan lama yang sebelumnya. Ya makan nggak dijaga, tidurnya malam, bangun kesiangan, kemudian masih juga sering memikirkan sesuatu yang harusnya kecil, masalah kecil tapi dibikin jadi berat, akhirnya Anda stres sendiri kayak gitu ya. Maka salah satu jalan yang harus Anda lakukan adalah mengubah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan yang baru. Maka lambat laun ketika kebiasaan baru Anda terbentuk, maka kebiasaan lama ini akan hilang. Penyebab asam lambung utama Anda selalu naik juga akan ternetralisin atau akan hilang dengan sendirinya. Maka kebiasaan baru ditambah dengan pengobatan yang Anda lakukan klop banget untuk mencapai goal Anda untuk sehat, untuk sembuh dan mencapai future hope Anda atau hal yang ingin Anda lakukan, hal yang ingin Anda kerjakan, ingin Anda wujudkan saat kondisi Anda sudah kembali sehat lagi ya. Bagaimana caranya? Sekali lagi Anda bisa praktek di buku 5 langkah ampuh berdamai dengan MAH, GERD dan juga anxiety. Bisa cek linknya di deskripsi untuk bisa segera mendapatkan buku ini. Bisa cek juga link di deskripsi untuk melihat apa yang disampaikan oleh Dr. Ari Faryalsyam tadi gitu ya. Ada di bawah supaya teman-teman lebih memahami. Oh, ternyata memang betul polanya seperti itu. Maka kita harus selesaikan step by step, one by one. Tidak ada sesuatu yang instan. Karena kalau sesuatu yang instan ya, kemudian itu benar-benar menyembuhkan, artinya kan nggak kambuh lagi. Anda nggak sakit lagi, Anda nggak ngeluh lagi kalau gejalanya kambuh, ya. Kalau itu menyembuhkan, ternyata hanya meredakan gejalanya saja atau meredakan sakitnya saja. Karena kambuh lagi sakit Anda merasakan lagi sakit yang sebelumnya Anda rasakan. Oke? Semoga video ini cukup membantu Anda dan saya berharap jika ada pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan silahkan tulis di kolom komentar. Kita nanti akan diskusi dan kalau memang itu sangat penting banget diketahui oleh teman-teman yang lainnya, mungkin saya bisa buatkan sebuah konten video seperti ini juga. Ya, semoga bisa menambah ilmu, menambah wawasan untuk Anda semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu.